Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dong pasti sama kita di Podol Bancet. Podcast online Oban dan P. Alright. Mang, Woi, senior nih Mang. senior di mana? Senior ini yang datang. Aduh, Hati-hati, behave ya. Centangan datang. Siapa yang gak kenal sama announcer ini nih? Luar biasa nih. Katanya legend. Tuh kan disuruh salim tuh. Dia mah wajib minta cai doa. Oh iya ya. Langsung aja kita. Siap. Mbak sehat, Mbak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak akan nyebutin nama biar orang lain pada ya. Yang Kopi, ya, kopi pahit atau dah. oh jangan ya Mang ya. Jadinya apa namanya tuh sesajen. Saja deh ya. Udah didoain ini. Iya, siap. Mbak Bismillahirrahmanirrahim. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih udah mau datang ke sini nih. Culik. Ini culik ya. Ini ya kelakuannya. Dahsyat. Bau ya. Saya sebagai pengangguran profesional ya, jadi menerima jasa culik anak dan berbasis syariah. Insya Allah amanah. Tapi hati-hati ya, tidak penculikan dalam kondisi-kondisi yang lagi banyak demo. Oh bukan ya teman. Ini benar ya. Tadi sepanjang perjalanan gue mikir gitu kan, sebelum sempat diculik ketika dikontak pertama kali. Gila ya, sepanjang hidup biasanya gue tuh ngewawancarain orang gitu. Ada beberapa lah yang sempat gue yang diwawancara. Ini kok kayaknya Podol Bancet wanian ya. Kan kita mah ini Mbak, kita mah organisasi Dharmawanian ya. Ikut organisasi. Bukan di situnya masalahnya waniannya. Apa dong? Gue mengkhawatirkan itu. Kayaknya nggak takut gitu followersnya turun. Oh, salah. Terbalik ya. Terbalik, bukan followersnya turun, followersnya yang naik malahan, Mbak ya. Amin ya. Mbak, Yuk. sesuai dengan apa yang kita bicarakan, saya tidak akan menyebut nama. Oke ya. Cuman Nama saya Edi. biar orang-orang tahu aja nih Mbak. Jadi announcer, jadi DJ di radio itu dari tahun berapa? Wow. Tahun 91. Tapi diawali justru kalau orang kan terbalik ya. Dia jadi broadcaster dulu atau jadi announcer dulu, baru jadi MC. Betul. Kalau gue dari SMP udah mulai sering diajakin nge-MC. Dari SMP itu? Jadi kayak kok teman ulang tahun atau siapa gitu kan, gue selalu jadi pembawa acaranya gitu kan. Terus tiba-tiba udah SMP tamat lah ya, kelas 1 SMA, kakak udah mulai tuh berani, kamu nge-MC lah acaranya itu loh. Gue umur kebayang ya, 3 SMP baru lulus. Iya tuh. Tapi MC-nya MC parade gitu. Zaman-zaman itu kan parade band yang ini kan, parade band di mana para playernya adalah orang-orang yang kalau kata gue udah tua gitu. Ya juga kita sekarang umuran segini. Oh, terus kita. Oh iya kalian. Senior. Oh iya. Jaga sikap senior. Dia nggak mau kalau diajak segenerasi sama gue. Saya generasinya sama Kartosuwiryo sama kita. Tapi itu nervous nggak Mbak? Enggak sih. Seriusan? Pada akhirnya. Pertama kali itu nggak? Enggak sih. Ujung-ujungnya karena mungkin hobi ya. Ya maksudnya seneng lah ketemu dengan orang banyak. Baru pas kuliah lah ya. Kuliah udah semester akhir, tiba-tiba kakak bilang, kamu kan sering MC. Berani nggak kalau siaran? Siaran tuh jika aku masih. Kita siapa? Akhirnya itu hari Sabtu dikasih tahu, hari Minggu suruh nyiapin CV, hari Senin masukin CV, langsung interview. Itu di radio yang dulu mah dikenal YG. Kebenaran radio itu yang generation zaman masih di AM itu, gue memang dengerinnya itu. Gitu. Nah, terus begitu hari Senin masuk, layaknya orang ngelamar ya, pakai rok dong. Udah diwawancara segala macem. Oke, kamu udah boleh ikut training di sini. Besok mulai training, pagi datang jam 8. Pertanyaan pertama yang diajukan, kalau kamu punya pertanyaan apa sob? Tanyain. Pertanyaan pertama yang diajukan, boleh nggak kalau trainingnya nggak pakai rok? Om, hari jangan. Enggak, kalau dulu mah ya di saya itu di kampung saya di Tegal Kawung. Tegal Kawung. Yang suka siaran tuh ibu-ibu. Ngejajar. Ngejajar. Siaran gitu.
Oh, gitu ya. siaran gitu. Itu Rame. siaran, Rame. nyiaran. Ah, Oh, iya. rame. Oh iya. Ada pendengarnya. Ada. Maaf ya, Enggak. Mbak. Orang ini memang begini ini beberapa kali gini aja terus ya. Siaran, nyiaran. Nyiaran. Ya, Nyiarin. paham itu kan bahasa Sunda. Iya, saya juga tahu. Pertama kali masuk ke dunia radio ini kan itu kan harus Nggak ada. jadi ngebacot aja gitu ya Mas. Kalau enggak, jadi gue ini kalau boleh dibilang matang di karbit iya ya. Jadi kalau orang tuh kan begitu masuk ngelamar segala macam masa trainingnya minimal 3 bulan. Oke, betul. Kalau boleh dibilang dalam sejarah peradioan, nggak tahu peradioan manapun mungkin gue kayaknya yang tersingkat cuma 3 hari. Jadi baru masuk hari pertama masih belajar hari pertama training itu belajar mixing. Hari kedua juga masih belum belajar bikin skrip segala macem. Hari ketiga lagi mixing tiba-tiba bosnya datang. Itu mana penyiar baru? Coba suruh dia siaran. Mak, gue belum belajar ngomong boro-boro ya. Yang tahu mic yang belah mana segala macam Iya. nggak tahu gitu. Mana self operator lagi? Nggak ada pakai operator yang lain. Siaran pertama mau tahu apa? Apa tuh, Mbak? Apa tuh, Mbak? Malu gue nyebut. Apa tuh, Mbak? Sebutin lah. Aib. Kok aib? Zaman gue dulu ada program cuma setengah jam, 30 menit. Itu mix antara lagu dengan bacain berita harga sayur. Posisi SMP ya? Enggak, itu mah udah kuliah tingkat akhir. Oh, udah pacaran. kuliah itu. Itu benar-benar yang bacain hari ini harga kol gepeng terus harga cabai keriting. Update harga pasar pokoknya ya. Itu siaran pertama. Tapi itu bagus ya. Soalnya dulu sekarang masa nggak ada. Nggak ada, Nggak betul. ada, Sekarang nggak sekarang ada. Itu tahun berapa, Mbak? 91. Itu teh program 91. programnya pemerintah sih sebetulnya. Programnya PRS TNI. Dulu kan semua radio harus ada di bawah itu ya. Selama 3 hari itu teh. Baru tiga hari. Belum belajar ngomong gitu. Keluar dari rasiat si bos langsung lihat itu pipis apa enggak. Itu kalau tahun 91 seharinya itu masih 24 jam sama gitu. Kan, ya Mbak. Benar nggak? Saya bilang juga apa, Mbak? Emang begini dia sama orangnya ya? Gue justru mau nanya 24 jam itu maksudnya siarannya atau harinya? Ya, sama aja ini, Mbak. 3 hari langsung bisa ngomong gitu. Harusnya kan nangkuban heula, terus ngoronggang. Lain gitu maksudnya, Mang. Bukan begitu maksudnya. Itu yang gitu mang yang siaran yang tadi gitu loh. Mbak, kalau ngeluh termasuk perbuatan jahat nggak sih sebenarnya? Tergantung. Dia mau diteluh ada apa di dalamnya. Oh, iya, iya. Kalau ada perumahan mah oke lah. Oke, Mbak. Boleh nggak sih Empe nanya dibayar berapa sih? Mbak gini ya, Mbak ya. Kan karena banyak yang bilang wah penyiar radio mah gajinya kecil bener nggak Emang? sih Pak? Betul ya? Iya. Boleh nggak nyebutin nominalnya berapa nih di sini kita Pak? Zaman gua waktu itu baru masuk itu termasuk radio yang tidak terlalu kecil. Tapi gue dibayar per jam 3.500 perak. 91 itu dulu. Yoi. Wow. Tetap aja kecil ya. Kecil lah, gila. Radio-radio yang lain yang paling gede itu 15.000 kalau nggak salah. Sedangkan Mbak dapatnya 3.500. 3.500. Enggak deh, paling gede 10.000. Di radioku 3.500. Mbak, kalau tahun 91 itu kerupuk satoros berapa Mbak harganya Mbak? Waktu itu masih murah kan. Ya kurang lebih 200 perak. Dijawab pek, siapa? Dijawab pek ta. Berarti masih ingetannya itu Oh, kuat dari bagus ya. tahun 91. Tapi dulu MC juga banyak ya kan Mbak. Saya hampir mau nyebutin nama ini. Tadi nges. Ada pohon. Nanti saya sensor ya. Mbak kan terkenal sebagai MC Saparo juga nih ya. Terus betul nggak sih sebenarnya dunia radio ini jembatan kita untuk menjadi seorang host? Ya, yang gue bilang tadi kan, kebanyakan orang rata-rata masuk dulu radio baru jadi Betul. MC. Itu yang MC radio ya. Betul. Kalau yang udah memang profesinya MC, MC aja terus Oke. dari awal. Nah, emang benar gitu rata-rata ya larinya ke situ gitu. Nah, cuman kenapa gue sampai menyandang gelar sebagai MC Saparua? Mungkin ya pada saat itu nggak banyak orang yang ya kalau boleh dibilang berani, nggak tahu mau ya, yang menangani atau jadi MC di acara-acara dengan musik yang luar biasa. Ya. Ya. Gitu. Ya. Berarti Nah, enggak. kenapa? Udah diprototin. Coba Mbak biar lebih deskripsi, biar lebih detail. Musik apa sih Mbak?
ya kalau orang mah nyebutnya musik underground ya. Yes. Aha. Yes. Dan di situ kan radio tempat gue dulu radio rock ya. Satu-satunya di Indonesia. Tahu nggak radio rock? Yang ini Kan ya Mbak ya. Jadi Mbak ini saran ya Mbak ya. Nah, nanti kalau ada saudara yang mau lahir, suruh di rumah sakit, jangan di rumah Uya. Jadinya kayak gini. enggak, saya mah mau lahir, si mama kan ada dongeng gitu. Pas mau lahir bukan manggil dukun beranak, Gila. bengkong, dukun sunat. Kan gitu kan, cinta ditolak dukun beranak. Oke, berarti dari ya karena notabene dulu musik underground kan memang masih belum diterima sama masyarakat Iya. luas sih Mbak ya. Jangankan itu dari radioku yang dikenal sebagai radio rock aja, Oke. tidak semuanya lari ke ranah MC, apalagi musiknya underground gitu Oke. kan. Tapi karena gue memang basicnya ya baik lagi, gue dulu dari MC-nya acara-acara parade, udah terbiasa bergaul dengan orang tua gondrong Ya. gitu kan. Berarti nggak ada kan takut tuh biasanya. Apalagi kan ini Mbak dulu pun perempuan gitu maksudnya kan dulu yang Enggak sih, karena anak musik sebetulnya tidak setakut yang betul. dibayangkan. Solidaritasnya luar biasa. Betul, apalagi musik-musik underground metal, Iya, betul. Gila sampai gue sempet ketika ada masalah sedikit aja gitu kan. Mereka benar-benar yang nggak perlu nanya dulu gimana gitu. Perlu dibantu atau enggak seperti itu gitu. Mereka tahu kapan harus ngebantu tanpa diminta lah kasarnya. Iya, iya, betul. Tiba-tiba gue dapat ceritanya aja. Mbak, ini udah selesai loh gini-gini. Gila ya, solidaritasnya luar biasa. Ya, betul sekali, betul. Jadi dibilang nggak takut, justru yang bikin nervous ketika MC itu adalah kalau ditonton oleh salah satu kakak. Itu serius itu? Serius. Padahal kan saudara sendiri itu Itu maksudnya kakak keluarga. kandung yang ngajak gue ke ranah itu. Tapi kakak announcer juga bukan, Mbak? Dia sempat di radio. Oh, sempat juga di radio. Jadi, cuma dia kritikus paling gue. Pedes. Enggak, namanya kakak lah, arogan ya. Iya. Jadi benar apa enggak, ya lu salah gitu kan. Iya, iya, Gitu iya, kan. iya. Nah, makanya kalau meng-MC mau apa, nggak pernah ngasih tahu kan. Sepanjang sekian tahun dia nggak tahu gitu. Sampai hari gini juga keluarga cuma taunya ya dia suka nge-MC, udah gitu aja. Mereka nggak tahu nge-MC-nya nge-MC apa, bergerak di musik seperti apa. Tempatnya di mana nggak dikasih tahu ya? Takutnya dievaluasi lagi nanti ya. Tapi tiba-tiba pernah sekali waktu itu yang menghilangkan gugup gue akhirnya seumur hidup ya. Setelah kurang lebih 2 tahunan lah gue rajin nge-MC dari Saparua yang nyaris hampir tiap minggu. Oke. Tiba-tiba setengah main baru sekitar jam 1-an. Datang. Anjir, gue langsung tiba-tiba nervous. Waduh gitu. Apa sih pakai datang segala gitu ya? Aduh, udah gitu dia datang sama bininya kan. Terus ya udah disamperin, namanya kakak ya, mau nggak mau ya. Dia tinggal jauh kan Jakarta. Cium tangan, terus menunggu judgement. Rentetan band masih panjang, bro. Tapi ngomong nggak akhirnya? Ngomong lagi. Ngomong? Ditepuk bahu gue. Tuh lu udah bagus. Woi, ternyata ya. Kirain mau mental breakdown-nya, ternyata. Alhamdulillah. Dalam hati gue sih cuman menyikapi dalam hati aja. Bukan gue udah bagus, lu aja nggak tahu musik-musik kayak gini. Kalau lu tahu musik kayak gini, mungkin gue dibilang jelek juga. Oke, Pak. Kan sebagai seorang announcer atau orang radio lah pasti ketemu sama artis banyak dong. Dan rumor yang sampai dengar ternyata Mbak ini salah satu host yang banyak sekali band yang minta atau di request kalau mereka berinterview pasti pengennya sama Mbak. Ya, contohnya tambal band. Terus band Kepret, Blue Band. Blue Band. Saya teh capek Mbak sebenarnya teh kalau dia kayak gini tuh ya. Mungut dari mana? Tadi saya beli ciki, nah ini hadiahnya Mbak. Kemarin ale-ale. Mang, sekali lagi saya, Besok. Mang, senior Mang. Nah, berarti Mbak udah kenal sama artis banyak banget dong, sampai dispesialkan gitu sama artis. Yang pengen tahu Mbak, berapa banyak artis yang Mbak udah kenal? Boleh nggak disebutin siapa aja? Dan masih berhubungan baik ya kita bilang sampai sekarang masih komunikasi. Sebetulnya bukan ya kalau disebut banyak kenal sama artis, ya gue sih nggak mau bilang itu ya. Karena buat gue mereka temen ya, buat mereka gue temen gitu Oke. kan. Nah, di luar dari masalah status mereka on stage ya, Ya.
kita sama-sama orang panggung lah kasarnya. Oke, gitu betul, kan. betul. Jadi ya banyak kok di antara mereka yang nggak mau disebut artis. Kenapa ya gitu terus, Pak ya? Aneh ya. Karena pengertian artis dan selebritis di Indonesia tuh nyaris nggak ada bedanya. Betul. Ya kan? Betul. Sebenarnya kan artis dan selebritis beda kali. Betul, Ya, betul. kayak gitu-gitu. Betul, betul, betul. Nah, kalau disebutin yang banyak lah ya. 2 atau 3 aja lah gitu, Pak, siapa gitu. Yang berangkat bareng lah dari Saparua lah ya, yang Oke, sekarang udah oke. cukup menjadi fenomenal ya, cukup besar ya. Teman-teman Burger Kill itu kan emang berangkat Oke. bareng dari situ. Di antara personil mereka mungkin yang dulu sempat jadi mantan personilnya mereka dan sekarang Oke. sudah menjadi seorang penulis yang luar biasa. Kimung itu Oke. Kimung dari zaman Kimung masih yang selenyean gitu. Aku masih inget banget gitu. Kalau aku nge-MC, dia selalu datang bawa buku yang dilipat. Buat Buku itu berisi penuh catatan-catatan dia. Makanya dia autobiografinya. enggak, jadi apa yang dia lihat itu dia Keren ya. terus karya-karya dia bikin apa lirik kayak macem. Cuman kan dalam waktu itu masih banyak skip ya. Ya, ya. Zaman itulah Pak ya. kan? Zaman-zaman umur kami lah ya gitu. Nah dia selalu datang ke belakang panggung, manggung atau kagak, kalau gue lagi MC tiba-tiba dia datang. Terus di tangga panggung, Mbak, aku udah punya karya baru loh, gitu kan. Mana lihat coba. Tapi aku lagi nge-MC, ntar ya. Iya Mbak, kalem aja, pokoknya udah ada di sini. Dan nunggu ya. Dia nunggu. Dan ketika waktu sudah memisahkan kami dengan kegiatan masing-masing, terus tiba-tiba dia muncul sebagai penulis. Iya. Terus sempat interview untuk masuk di bukunya. Aku sempat tanya loh buku itu. Mung, buku itu masih ada? Masih Mbak. Itu satu. Terus kedua, gue nanya sama dia. Kenapa sih Mung dulu kalau setiap kali punya karya, kan dulu dia CS berat lah sama almarhum ya, vokalis mereka. Terus dia bilang, iya aku selalu nanya sama Mbak Arin, soalnya aku pikir pasti di Saparua yang paling nyadar Mbak Arin. Lah, nyebut nama. Halo, selamat Kebongkar juga kan akhirnya kan. Kebongkar juga nih akhirnya. Jadi guys ya, ini adalah salah satu announcer host senior di Bandung, Jakarta. Siapa sih yang nggak kenal sama Mbak Arin nih? Namanya katanya sampai ke Yugoslavia juga. Alah. Kok bisa sih? Di mana sih? Ya, Tarik di mana? dia tahu. Salah Arin beneran atau apa? Lu googling di mana? Tadi na Google, iya. Mbak, sebagai kita balik lagi nih sebagai announcer yang Bentar, info dulu. Oke. Tadi buka identity tanpa skenario loh ya. Iya ya. Akhirnya kebuka ya. Jadi intinya Mbak Arin tadi udah kenal sama beberapa artis lah ya, salah satunya Burger Kill itu ya. Tapi Mengenal mereka. mengenal dan ya masih berhubungan baik. Tadi Iya. juga ya nggak akan saya sebutin, tapi banyak banget ada Insya ini, Allah. ada ini, Ya ada teman, ini, banyak ada teman ini. lah ya, banyak teman musisi intinya. Oke, Mbak pengen belajar tentang announcer Mbak. Mbak gimana caranya menggali atau mendapatkan personalisasi ya Mbak ya, kalau kita bilang impress sebagai seorang host. Gini loh Mbak, Arin ngomong sedikit aja orang udah pada tahu. Ini Mbak Arin. Ya. Mau acara apa pasti orang-orang udah tahu, pasti tahu. Don't be fake itu kalau buat gua. Don't be fake. Jadi kalau gue lebih ke ya apa yang datang dari hati disuarakan dan disampaikan, nyampainya ke hati. Ya kan? Ya. Jadi kalau mau ya sekarang mau jadi announcer. Sebelum lo ngomong, ini gue demen loh ya kalau ada preparation dulu gitu kan. Apa sih yang mau diomongin gitu kan. Itu kan datangnya dari hati dulu ya. Betul. Terus kebiasaan menulis juga itu bagus gitu kan. Karena gue juga belajar ke dunia itu dari radionya nggak dapat, tapi dari tante gue yang kebetulan dia seorang MC dapat resep itu, dan itu gue pakai seumur hidup gitu. Bahwa gimana sih biar jadi announcer yang enak, lu tulis dulu deh apa yang mau lu omongin. Oke. Mau dibaca apa kagak, kalau lu udah punya tulisan itu udah ada 2 proses yang dijalani. 1, lu merangkai, kemudian kedua lu mengingat. Ya. Karena kan kalau menulis mah kita ingetnya apa yang kita tulis tadi, ya kan? Betul. Ya kan? Berarti kalau mau jadi announcer itu yang pertama itu harus Bisa baca. menulis. Bisa baca. Oh, bisa baca. Bisa baca dan bisa nulis ya, Adik. Demen gue ketemu yang beginian. Hari itu. pisau udah diasah belum sih sebenarnya? Tapi eta kalau misalkan kan tadi teh
MC musik underground gitu ya. Tapi tadi lihat na HP playlistnya eta koploan. Itu HP-nya dia, bukan HP Oh, gua. iya. Mas. Mana Bang? Jangan buka kartu dong. Ini Nah, mah. iya. Kayaknya ngopepang tangannya. Tahu ngopepang? Ini nyata Bang, ada playlist ngopepang itu. naon, Bang? Bahasa Inggrisnya. Itu lagunya saya teteh. Barin, ini mah nanya aja. Anu Ini eta antong ah. kalau nanya sama dia, nggak akan beres. Nggak akan beres. Sampai subuh gue Nggak akan jalan. selesai, Kak. Nggak akan selesai, Kak. Nggak. Anu lagu Sambalado. Udah ya. Berarti harus Mulut jujur bergoyang. lah ya. Harus jujur lah ya. Jujur, Harus jangan rajin fake. baca, itu pasti kan. Carekan wae. Terus ya itu tadi skrip itu juga Skrip. penting. Oke. Berarti Mbak Arin sebelum mulai announcer itu ada briefing dulu nggak sih, Mbak? Penting nggak sih briefing tuh? Awal dulu, lagi awal tuh dalam artian awal memulai karir. Oh, awal. 1, 2, 3 kali udah enggak lagi lah, males. Tuh pe matakna briefing heula. Iya siap, saya briefing kok. Ampun ya mah. Orang diajak briefing malah nyulik ke Pasir Bogor ya. Oke, ada lagi nggak masukan untuk membuat personality kita tuh didengar sama audiens lah kita Memahami audiens lah. memahami Kan ya, audiens. ya kan lu ada di mana ya, lu pahamin karakternya seperti apa gitu kan. Oke. Jangan sampai lu ngomong ke angin deh. Kayak ngomong ke laut gitu kan atau ngomong ke angin didengar kagak gitu karena memang frekuensinya beda. Betul, ya. betul sekali. Jadi kalau ngerasa bukan kolamnya lo, ya pelajari dulu lah. Pelajari dulu Iya. ya. Mbak pernah nggak Mbak ngerasa kan Mbak Arin itu udah nge-host lama banget nih kan, host announcer. Pernah nggak satu waktu gitu ngerasa ketika ininya beda, study lagi pernah sih ngerasa bosan gitu? Bosen sih enggak, justru gue pernah ya tiba-tiba diminta, ini MC nih dari ranah MC gitu. Tiba-tiba gue diminta untuk jadi MC blues. Pada saat mungkin karena kelihatan sudah nampak mature ya. Ke sekolah. Tiba-tiba di acara Braga Fest waktu itu diminta nge-MC acaranya blues sama musik old school ya. Kan gue tidak berangkat dari situ dalam artian nggak paham-paham amat Iya, blues. beda jalur lah ya. Gue dengar blues aja dari radio orang malah gitu. Oke. Akhirnya ya udah mau nggak mau belajar dulu kan. Belajar tuh dalam artian googling terus di print, dibaca, dipahamin banget gitu. Tiba-tiba pas gue lagi baca-baca di Braga waktu itu, gue punya kafe di Braga. Oke. Nanti kita bahas, Mbak. Gue baca-baca di situ lagi baca dia datang. Lagi ngapain, Mbak? Ini gue lagi belajar ada Texas Blues itu apa, White Blues itu apa, yang gitu-gitu. Mbak, seumur-umur gue baru nemu kan MC yang mau diminta untuk MC masih mau-maunya melakukan research untuk apa yang dibebankan kepadanya. Daripada gue belah-belah, gila lu Mbak. Totalitas memang ya. Padahal saya dibaca ujung-ujung nama. That's why ini jadi salah satu udahlah keren lah Mbak. Daripada Udah gue belah-belah karena gue bukan MC yang lucu. Kalau orang lain kan kalau MC kan lucu-lucuan ya, mereka dengan spontan bisa menyampaikan apapun gitu. Kalau gue boleh dibilang ya MC serius, itu oke sih gitu ya, dan tetap harus bikin suasana enak. Gitu. Betul. Cuman gue selalu berpikir bahwa ya ketika gue tidak mampu melucu ya harus ada sesuatu yang informatif yang bisa gue sampaikan. Betul. Gitu aja sih. Nah, itu Pak. Ya. Saya mah tidak suka serius. Saya sukanya Peter Pan. Udah bubar seriusnya. Udah. Peter Pan juga sama dua-duanya. Udah bubar wae, udah begini seru berarti. Berarti Mbak Arin ini bisa dibilang ketika nge-host ini research lagi dan banyak beberapa penyiar atau host yang jarang melakukan itu ya. On the spot biasanya mereka kan. Ya, enaknya jadi MC sekarang. Enak. Enggak, kalau buat gue enggak enak. Enaknya jadi MC mahal deh kalau gue bilang ya. Iya. Enaknya jadi MC mahal mah datang ke venue sudah disediakan cue card ya. Ya betul, ada cue card. Udah ada cue Tinggal card. baca mereka ya. Udah enak tinggal running. Iya. Dikawal pula ya. Ya. Terus berarti Mbak sebagai penyiar radio moodnya jago ngontrol mood dong. Ya, yang namanya radio kan harus smiling voice kan. Iya Harus nggak boleh kita cetus sebetulnya. Kan maksudnya cara ada trik nggak Mbak? Kan kita juga pasti punya masalah di rumah, di keluarga, di community atau dia itu cara Mbak Arin ngatur itu gimana tuh Mbak? Ya begitu masuk box siaran ya kita menjadi orang yang memang
milik publik ya, suara paling nggak gitu kan. Iya. Smiling voice itu seperti gue bilang tadi bahwa segala sesuatu yang datang dari hati nyampe ke hati gitu. Oke. Ketika kita siarannya dengan happy ya kan, muncul kok di karakter vokal. Kalau gue ngerasanya gitu ya, ketika gue baca something atau misalnya gue sampein something dengan suara yang ih gue gembira nih nyampainya, dah harus gembira tuh, Iya. ya kan? Iya. Outputnya adalah di vokal, itu vokalnya terdengar sebagai smiling voice ya. Jadi ketika udah masuk box itu, we have to leave everything behind. Yes, of course. Family, anything. Wow. Alright. Do you know? Do you understand or underdog? Or. Kan jawablah soal ini dengan jawaban yes or no. Jawabannya? Or. Iya, siap. Mantap. Jadi ketika siaran itu kita harus dengan senang gitu Iya. kan, dengan happy kan. Dengan happy, jangan dengan yang lain. Dan saya dengan si Empe. Saya dengan Mang Oban gimana kemarin? Saya nyari-nyari happy juga nggak ada di mari. Ada mau sama happy, gue punya teman namanya happy. Hadirin ya. Oke, nih ya, saya mau announce juga nih sesuatu nih. Buat teman-teman yang nggak Cing, tahu kopi ya, Oh iya, Mbak gua Aren sama ini Happy. salah satu kreatornya Rockin TV guys ya. Sponsor kita. Ya, ini adalah Rockin Oh, TV. ada. Buat teman-teman yang belum follow, keterlaluan. Ini dia. Ya, betul sekali Rockin TV. Nah, Mbak mau nanya gini, Mbak Arin. Hore Rockin TV ada. Mbak Arin memang nggak bisa lepas dari dunia itu ya? Passion itu. Passion. Terus, alasan utamanya bikin Rockin TV ini apa nih, Mbak? Jadi wadah aja sebenarnya. Pertama jadi wadah buat teman-teman ya pada saat itu ketika radioku yang lama JMR sudah tidak ada. Terus Saparua juga udah ditutup. Yes. Ya kalau boleh dibilang teman-teman kan berpencaran ya, tidak ada sentra untuk mereka Iya. sama-sama satu passion gitu. Nah, sekian lama guanya juga di Jakarta siaran gitu. Ya udah akhirnya begitu balik ke Bandung. Awalnya sih di kulineran tapi anggero ya. Anggarannya ke situ udah ketarik lagi tuh dia. Ngelingnya ke situ lagi gitu. Nah, kepikir gitu bahwa oh anak-anak ternyata butuh wadahnya. Itu sih. Dan Mbak Arin menciptakan wadah itu. Nggak menciptakan sih. Iya, kata saya mah. Tuhan yang menciptakan. Ini jadi bener-bener humble, Mang. Gitu. Ngerti humble nggak, Mang? Tahu. Itu. Iya, yang di Renos. Iya, benar. Kan? Mbak, ini deh, Mbak. Kita bisa bilang bahwa Mbak Arin ini mengurusi banyak musisi yang kita bilang baru ya. Ya, Dan itu free. Why? rezeki udah diatur sama Allah. Iya, kok Mbak mau gitu ngurusin musisi yang kita bilang baru mereka baru mau bukan baru mau naik juga enggak gitu kan maksudnya kan Benar-benar dari ya memulai dari titik zero ya. iya. Kenapa fokusnya ke situ? Kenapa nggak fokusnya ke atas? Disebut fokus ya tidak ya maksudnya gini. Tidak mengharapkan juga mereka-mereka yang mungkin memang secara kualitas itu layak untuk diangkat gitu kan. Oke. Artinya mereka udah berjalan, Iya, udah pada nama yang ya cukup branding lah gitu. Akhirnya yuk jalan bareng juga nggak apa-apa. Ayo ketika dia minta ya udah ayo cepet temenin gitu. Tapi kenapa lebih banyak ke adik-adik yang benar-benar ya baru lah. Iya, gitu. barulah kita bilang. Karena gue sih mikir ya bahwa kalau yang udah jadi mah udah nggak butuh kami inilah yang udah sepuh-sepuh. Yang ini justru yang butuh banyak support gitu kan. Kalau mereka kan udah di ranah profesional ya, sudah paham bagaimana melangkah, sudah paham kemana mereka harus melangkah. Oke. Gitu. Ini yang baru-baru ini kan ya ayolah gitu. Dengan link yang gue punya, siapa tahu ini manfaat, ya kan? Dengan ide yang gue ada, siapa tahu ini manfaat. Gitu. Doang sih. Bukan umak ini. Ayo ngobrol. Ayo. Kan udah. Oh iya. Lupa. Udah ben kan. Gini kan? Iya. Gini. Dan itu Mbak Arin ngelakuinnya salah terus ya buat mereka mewadahi Insya Allah, ya. karena yang kita bilang yang senior mereka sudah tahu jalurnya kemana. Iya. Mereka sudah tahu seperti apa menjadi profesional musician itu. Dan Mbak Arin mengarahkan ini loh jalurnya. Dan Mbak Arin mau melakukan itu secara free ya. Kebetulan ya sekarang nih di tahun ini gue tiba-tiba ketemu sama teman lama di musik gitu ya, yang akhirnya satu visi bahwa ya setidaknya ada sesuatu yang bisa kita lakukan yang cukup manfaat buat orang lain. Karena kan lebih indah ya ketika hidup bermanfaat ya. Betul. Umurnya nggak seberapa lagi keles gitu. Iya. Ya umur orang nggak tahu gitu kan. Umur gue juga nggak tahu. Siapa tahu besok lusa entah lah ya.
Cuman secara fisik aja gue pakainya logika lah ya, bahwa sekarang di umur gue yang seperti ini mungkin umur produktifnya tidak sepanjang itu lagi. Iya. Nah di sisa-sisa inilah gue coba manfaatin untuk ya mudah-mudahan manfaat buat orang lain. Gitu aja. Mbak, Rockin TV sendiri ini boleh nggak sih kalau band-band baru gitu muncul di Rockin TV? Justru gue lebih banyak ke situ. Lebih banyak di situ ya. Berarti boleh dong Boleh, masukin selama IG. itu ngerok ya. Selama itu ngerok ya. Iya. Tinggal Oke. pakai rok we. Karena Enggak, bisa aja ngerok gini juga. Oh iya benar. masuk angin itu ya. Boleh dong masukin link IG Mbak Arin ke deskripsi boleh nanti ya. Boleh, Sama Rockin silakan. TV-nya juga Mbak, Moga, boleh. moga. Oke, mantap nih. Jadi ini salah satu pengumuman yang luar biasa ya, bahwa ini Rockin TV itu memang salah satu wadah yang diciptakan salah satunya sama Mbak Arin buat yuk musisi-musisi baru yang mau mulai melangkah, yuk bareng-bareng di Rockin TV kita Mbak Arin ya. Ya, sedikit mungkin ya untuk siapapun yang mau bersinergi dengan Rocket TV. Hmm. Untuk konten yang dibuat itu base-nya lebih banyak ke personal profile sebetulnya. Personal profile. Jadi kenapa personal profile? Karena kalau band biasanya masing-masing sudah punya link sendiri-sendiri Oke. atau udah create sendiri-sendiri. betul, gitu. betul. Nah, jadi gue sih lebih berpikir bahwa di setiap band pasti ada personal yang layak untuk diangkat. Betul. Ya kan? Iya. Gitu. Nah, mungkin dari di antara satu band ini ternyata nyambung, yang berikutnya juga ternyata layak. Ada Iya. kelebihan-kelebihan yang Iya. orang lain nggak tahu. Oke, betul, Nah, betul. itu yang kita coba. Oh, Nah, oke, kalau oke. bentuknya band, kita wadahi dalam satu frame, di mana bentukannya lebih ke kalau nggak video klip, rehearsal atau lagi live perform. Jadi kayak parade gitu ya. Iya, iya. Kalau dulu mah ada modelnya MTV Bang, Iya, Headbangers gitu betul, kan betul. ya. Kayak gitu. Oh, iya, iya, Tahu iya. nggak MTV Headbangers? Enggak tahu. Enggak tahu dia. Udah enggak usah ditanya malah. Udah enggak usah ditanya. Candain. Yang mau gabung ke Rockin TV ya Iya, harus betul. harus bawa uang koin, bawa minyak kayu putih dan Nah, kan ngerokin kan Ya. mau ngerokin TV. Ya, Pak, ya. Jadi di sana itu ada TV yang sedang masuk angin di crop. Jadi rokin. Hostnya yang masuk angin. Kira-kira ngerokin TV. Oke, Pak. Bawa TV sama bawa kerok. Iya. Kerok sendiri. Ini ada satu pertanyaan yang agak gompen nih, Mbak. Apa tuh? Mbak Arin terkenal sebagai announcer. Mbak Arin Gak terkenal terkenal gue mah. terkenal. Nggak. Mbak, itu ada tuh tukang sablonnya, ya, serius. Ketika saya ngomong Mbak Arin, radio ini ya katanya. Tahu loh dia, Mbak. Berarti cuma tukang sablon itu aja Enggak tahu. serius. Ya, Tukang sayur tahun 91 juga pada kenal. serius. Coba Dulu Gue belum bayar kali itu. orang tahu Mbak adalah host. Orang Mbak tahu adalah MC Saparwa. Tapi ini ada yang bingung, Mbak Arin Braga ya? Maksudnya gimana Mbak Arin Braga teh kumaha? apakah pernah dagang sayur di Braga? Iya atau gimana gitu maksudnya? Itu nyaris bener. Itu nyari bener. Sekali ini dia bener. Tumben apa ya? Maksudnya gimana tuh Mbak Arin Braga? Kalau dia bilang apakah pernah dagang sayur di Braga? Sayuran dibikin satu menu yang sebetulnya jarang sekali dilakukan orang masuk ke kafe gitu. Jadi gue bikin kafe di Braga dulu, depan BJB itu seberang-seberangan sama BJB. Nggak apa-apa yang nyebutnya. Oh, nggak apa-apa. Kan BJB maksudnya Bang Justin Bieber kan ya? Iya, oke lanjut Pak. Pemajikan ya. Saya. Oh iya, Sekarang kalau jadinya sih. Mirip, mirip ya. tuh kan? Kan rambut keriting itu. Kontrol. Justin Bieber lah. Terus Pak. Nah, gue bikin di situ, terus menunya ya gue bikin lah menu yang memang nggak umum gitu di pada saat itu belum banyak orang jualan bala-bala gitu. Karena Di gua- kafe. Karena gue memang hobi makan bala-bala Oh gitu. ini pencetusnya teh. Ini loh dia. Terus. Wajah bala-bala. Tapi rame dong. Hype itu dong. Sampai bule aja ketagihan gitu. Tuh, kan? Karena kan seputaran Braga mah kan banyaknya bule ya. Betul. Si bule itu masuk. Cuma kita bikin beda. Jadi tetap bala-bala tapi yang memang secara estetikanya kita perhatiin gitu. Oke. Satu piring itu isinya cuma 3 tapi segede-gede banget kata. Bayangin segede Justin Bieber. Bang masih kan gitu tahun berapa? Halo Justin Bieber. 2009 Do you like bala-bala? sampai 2009. sampai 2012 kalau nggak salah. Iya 2012. 5 tahun ada 2009. Hype itu ya. 2009 bukan 2009 2010 deh kalau nggak salah.
Ya tahun segitu. Hype kalau untuk bala-balanya ya satunya. Terus ada program juga di situ. Heeh. Jadi karena keterbatasan budget yang kami miliki Oke. untuk membayar band secara reguler, Oke. akhirnya apa ya yang bisa kita buat gitu, tapi bisa mewadahi hasrat musik anak-anak. Makanya bikinlah Malam Minggu adalah Braga judulnya. Heeh. Itu membuka peluang kepada band-band yang pengen review, terus pengen meet and greet atau apapun, atau showcase lah. Dulu masih lagi hype-hype-nya istilah showcase lah ya. Iya, iya. Untuk bikin di situ karena gue cuma punya fasilitas ya ruangan yang memang udah sangat tua. Jadi kalau dibikin terlalu berisik gue takut ambruk ya. Oke, betul. Jadi bikinlah yang nggak usah pakai sound yang terlalu besar. Nah disitulah akhirnya sound tetap ada, alat tetap ada. Apa ya plus poinnya? Ya di situ ada. Lu butuh ide atau apa? Ada gue gitu kan. Karena gue mesti jalan di ranah musik kan. Iya. Lu butuh host buat nge-review. Mari sama Teteh. Ada Teteh. Tapi memang berarti kalau gitu Mbak Arin memang sukanya atau ya itu yang tadi dibilang passionnya itu memang merangkul ya Mbak Arin gitu ya. Terkenalnya merangkul. Karena emak-emak kali ya. Bisa jadi. Orang tua asuh gitu Bisa ya. orang Orang tua. bahasa, bisa anaknya jadi. banyak sekarang. Oh iya, termasuk pada budget kan? Iya. Itu teh Izinkan kami menjadi Mang. anak pungutmu. Bang, itu teh pertanyaan sebenarnya kita diakui nggak gitu sih? Iya. Itu pertanyaan gitu itu teh. Gue mengartikannya lain tau. Oh betul. Lamaran nih. Gue dilamar asik. Sign kontrak ya. Kita hitung-hitungan. Enggak jauh. Berarti ini adalah pencetus bala-bala di kafe. Iya. Mungkin nggak tahu ya, siapa tahu orang lain juga ada ya. Karena dalam satu momen bisa aja orang Tuhan bisa aja menurunkan satu ide yang sama pada banyak orang, Betul. tapi kita tidak saling mengenal. Seperti halnya, boleh gue bahas? Bahas dong. Saya suka yang kontroversial, bahas dong. Tapi gue nggak mau nyebut brand ya. Oh siap, siap. Ya itu yang tadi yang gue bilang Malam Minggu adalah Braga. Konsepnya adalah di situ ada host utamanya gitu kan. Ada host yang bisa nge-review, yang bisa ngulik si band sampai keluar semua. Oke. Dan bisa dekat sama fanbase-nya. Oke. Tapi orang sambil menikmati sajian kuliner. Pada zaman-zaman itu kebanyakan kafe yang menyediakan live music itu jarang sekali menyajikan konten ada talk show. Ya. Ya kan? Nah, kita coba di situ karena ya kebutuhan si artis kan bukan cuma perform ya. Ya. Mereka juga butuh untuk diungkap. Iya, betul. Ya kan? Ditahu lah, publik tahu betul-betul. Karena basicnya kami mah penyiar ya, Iya. celoteh gitu Iya. kan, ya udah gitu. Kita bikin setahun setengah dari situ tiba-tiba ada teman-teman yang sudah sering mampir ke situ ngomong, Mbak harusnya acara yang ada di TV itu diklaim dong Mbak, itu idenya plek-plekan gitu. Itu memang sama banget, Bang. Hah? Itu memang sama banget waktu itu. Gue aja nggak pernah nonton sebetulnya kan awalnya gitu kan. Ketika anak-anak itu ngomong, ya mau nggak mau gue nonton dong. Nonton, iya. Setelah nonton ya gue cuma jawab sama mereka, kan Tuhan bisa aja memberikan ide kepada banyak orang dalam waktu yang dalam wilayah yang berbeda. Tapi Ya kan? itu kan sempat hype loh acaranya juga. Biarin aja. Mantap ya. Tapi yang pernah gue Keren, komplain adalah satu Apa tuh? dari ranah IO ya. Apa tuh? Jadi gue sempat di-hire sama salah satu FO di Bandung. FO paling gede lah ya. Grup. Nah dia tadinya pasang iklan di tempatnya Mang Oban tuh. Kendaraan panjang. Iya, oke. Gue di wilayah Jawa Barat itu pegang satu slot. Nah dari situ akhirnya terkoneksi ke event. Si Boski minta untuk event-eventnya dia, Rin, bikinilah gitu. Termasuk bikinlah kami fashion show on the train. Oke. Bandung, Jakarta, Bandung. On the train. Yes. Kita yang pertama loh waktu itu. Gila ini idenya ya. Mbak ini dapat ide kayak gitu dari mana sih, Mbak? Nggak tahu, ada Tuhan. Karena reading mungkin, karena ketemu orang banyak juga mungkin, Mbak ya. Sejadi ya. Ya kadang-kadang tercetus aja tiba-tiba gitu. Saya jujur ya Mbak Rina, saya admire banget gitu. Maksudnya ada aja gitu idenya tuh gitu kan. Nah itu kita yang bikin pertama dengan si FO itu. FO ini karena banyak duit ya, dia banyak mengundang media kan waktu itu. Sampai satu gerbong itu disewain sama dia untuk satu media. Ada liputannya, ada segala macamnya lah. Terus kita turun di stasiun apa Om? Gambir ya? Gambir. Di Gambir. Terus mereka fashion show dulu di situ, naik lagi ke kereta.
di atas kereta mereka juga tetap apa namanya, catwalk. Nah, setahun kemudian Om tiba-tiba ada yang pakai apa, KRL ya, yang Depok tuh ya. Ya, karena KRL yang dimotori oleh orang-orang yang cukup ternama ya. Dan muncullah berita paginya bahwa ini adalah sama konsepnya, ya mereka fashion show cuman di KRL gitu. Ini adalah fashion show pertama yang dilakukan di atas KRL. Lagi. Kan gitu kan. Nah, itu mah masih akunya agak-agak darah mendidih ya. Oke. Masih belum setenang sekarang. Tahu dong nomor telepon station itu, udah langsung telepon. Koreksi lah. Dan mereka bilang, "Aduh, mohon maaf." Yang pertama itu pernah dilakukan loh sama kami dulu. Bahkan lebih jauh jaraknya. Kalau itu kan dari Gambir ke Depok ya. Ya. Kalau kami Bandung, Jakarta, Bandung. Oh, maaf. Malu dong gitu deh. Seumur-umur gue baru kali itu lo komplain. Biasanya mah terei aja. Oke, Barin. Ini ada mungkin yuk kita banyak belajar banget ya dari Barin ya sebagai seorang announcer, host senior benar-benar. belajar. Betul belajar, Pak. Belajar apa aja? Belajar. Tadi teh belajar dagang Nyiaran. sayur. Belajar ngerok TV. Belajar ngerok TV. Belajar nyiaran. Belajar nyiaran. Sama Bang, saya mah ini ya, Bang mah kawanina badag euy. Saya mah tawarina heureuy ka senior dah. Jangan salah, sudah ada kedekatan emosi dulu. Oh iya ya. Kedekatan bisnis. Oke, Mbak, kita back on track. Mbak, menurut Mbak Arin, Apa? announcer zaman sekarang tuh gimana sih? Nah, Mbak minta jawaban yang sejujur-jujurnya dari Mbak Arin. Mungkin ya, kalau gue bilang gitu, bahwa kalau announcer dulu, satu, jumlah radio juga tidak terlalu banyak. Betul. Ya kan? Terus kedua, dulu itu setiap radio yang mau naik ke FM itu harus ada segmentasi yang jelas. Jadi misalnya segmennya rock, segmennya top 40, itu wajib. Iya. Ya kan? Wajib punya segmen. Nah, dengan segmentasi yang kayak begini, announcernya juga menyesuaikan dengan karakter radionya. Oke, paham. Kan? Termasuk JMR. Kalau JMR ini kan benar-benar lu dibiarin jadi diri lu sendiri, rock and roll ya. Dilepas lah gitu ya. Bahkan ketika kita coba-coba niru gaya-gaya penyiar lain, wah abis dimarahin sama Boski. Ya. Apaan lu pindahin sono gitu. Apa gitu deh? Jadi semuanya tuh menggali dirinya sendiri. Nah, untuk yang sekarang tuh justru kan kalau boleh gue bilang kiblatnya ya lebih kepada siapa yang famous. Ya. Bener gak sih? Betul. Kan? Memang iya betul. Misalnya di satu radio ada yang famous nih siapa gitu kan, benar-benar hype banget. Banyak akhirnya penyiar yang entah dari radio manapun mengikuti. Ya, kiblatnya ke situ. Jadinya kan di setiap radio hampir boleh dibilang ya sama aja. Lu mau dengerin radio apapun, Ya. gaya siarannya begitu. Ya. Ya kan? Betul. Ya, benar nggak? Betul. Nah, ketika seperti itu, peluang untuk menjadi, ditambah lagi kan makin banyak radionya. Ya. Peluang untuk mereka menjadi somebody ya yang benar-benar dikenal gitu agak sulit ya. That's why I'm talking about personality, karena itu yang hilang Mbak sebenarnya. Yang Mpe nggak tahu ya, ini pandangan Mpe. Menurut Mpe personality seseorang di radio ini Mpe nggak tahu ini siapa. Iya nggak ada gitu, maksudnya nggak mencari personality. Betul. Karena yang gitu. jadi tujuannya entah ya, gue tidak mencoba judgement, tapi yang jelas gue aja gitu yang orang broadcast gitu ngedengernya kok kayaknya dengerin ini hampir sama deh. Ya kan? Dikit orang yang mau punya ciri khas dan itu yang akhirnya muncul. Iya. Ya kan? Tetap ya di ranah apapun bahwa lu harus punya identity sebetulnya. Mukanya sama semua ya kalau sekarang. Betul, harus punya identity, betul sekali Mbak. Ya. Mukanya, rambutnya. Gaya-gayanya. Oke. Mbak, selain itu ada pesan-pesan lagi nggak buat announcer zaman now? Enggak. Biarin aja lah ya. Enggak, mungkin mereka lebih oke lah ya. Bisa jadi. Untuk zamannya. Bisa jadi ya, bisa jadi enggak ya, sampai netral di sini. Untuk zamannya mungkin. Oke. Ya mungkin mereka seperti itu juga sesuai dengan konteks zaman kali. Ya kan? Tuntutan zaman. Betul. Ya kan? Ketika ternyata pendengarnya lebih menginginkan karakter penyiar yang seperti ini. Makanya ketika ada yang begini, ada di radio manapun dikejar, mungkin itu. Iya. Jadi kalau ditanya tadi personality, mungkin personality yang disuka sama pendengar sekarang tuh yang begitu. Bisa jadi. Ya kan? Bisa jadi.
bisa nggak sampai simpul kayak gini? Mungkin penyiarnya memang mau mencari personality tapi itu ditahan. Tuntutan. Ya, ketahan sama bosnya. Bos, satu bos. Woi, yang punya radio jangan nahan-nahan sorenya. Gitu maksudnya Barin. Sejadi. Ya, Barin siapa yang saya kan kalau ada apa-apa, lu kan. Kata ya Barin. Ya mungkin itu in the name of ya namanya bisnis ya. Bisnis, betul. Di bawah naungan bisnis ya. Barin. Alhamdulillah sudah mau datang ke sini, thank you. Udah banyak Makanya ngorek. Ron udah diculik seru nih. Sarkasme itu padahal. Satu lagi Mbak capek gak sih untuk harus selalu tampil tahu tentang segala hal? Gue bukan ensiklopedia, gue nggak tahu banyak hal. When we became a host, people think like that kan? Kita tahu tentang segala hal. Gitu. Enggak. Enggak juga kan? Ya. Itulah saya kenapa ikutin Mbak Arin. Saya nggak tahu segala hal betul. Iya, tapi mencoba untuk tahu, iya. Mencoba untuk tahu. Karena itu bakal apapun ya, dimanapun gitu kan. Beda ya Mbak ya? Kalau tahu mah enggak juga sih, kadang-kadang cuma tahu permukaannya doang gitu, nggak tahu dalamannya kayak apa. Siap. Nah ini Mbak terakhirnya ada satu ciri khas dari Padol Bancet. Jadi salah satu sponsor juga nih Mbak nih. Nah, Cimahi Youth Foundation. Tadi sudah dibisikin sama Roni. Sudah dibisikin ya berarti Berarti sudah paham. Sudah paham ya? Ini sebetulnya untuk apa sih? Apa namanya? Cimahi Youth Foundation, boleh dikasih tahu nggak? Atau di interview kita aja? Oh boleh, siap. Tukeran ya, boleh. Siap Ini ya. harus sembunyi nih kan, Pak? Siap Barin, siap. Kan katanya ketika tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Nah, ini kalau di sini Barin tujuannya untuk bukan untuk ria. Ya. Menstimulan. Ya, betul. Kita stimulan narasumber yang lain ya, Bang Oban betul ya? Betul. Apa yang mau disampaikan tadi? Jadi Mbak Arin ini saking totalitasnya ya. Pernah siaran di ulang tahun bengkel motor gitu. Sampai paham juga ini cara ngebor up mesin. Research juga itu. Iya. Research juga itu. Tahun 93 itu dulu. Tahun Perasaan lu belum lahir. Udah. Jadi ngebahas temanya teh membahas turun mesin Honda Beat cenah gitu. Tahun 93 emang udah ada? Belum ada. Iyain aja Bang, udah iyain aja. Capek saya. Iya. Oh, Berarti kan gue udah tahu kan. itu Bakal ada Honda Beat. Iya, bakal ada motor Matic gitu di tahun Iya. kata teh gitu. Ya kadang Ron, besok ketemu sama aku yuk. Kita Enggak, ke puskesmas. dokternya lagi nggak ada. Oke. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang mau apa sih Rocket TV? Kalian bisa search dulu, kalian bisa lihat dulu di IGTV. RocketTV.bdg. RocketTV.bdg ya. Itu IG-nya. Dan inilah Mbak Arin yang welcome ya Mbak Arin ya untuk semua musisi-musisi baru ya. Iya. Mungkin nanti disortir juga sama Mbak Arin gitu ya Mbak ya. Insya Allah ya kan. Oke. Ya intinya kan tidak keluar dari konsepnya bahwa itu rock TV rock ya. Iya. Yang kata Roni mah pakai. Iya. Iya. Jadi Siap. kalau punya koin ya itu berarti masuk. Oke. Tahu apa sih? Mas, Astagfirullah. ada giveaway hari ini Bang? Giveaway dari Riot and Sun. Riot and Sun ya. Iya. Kemarin ada yang bilang katanya nyari IG-nya Riot and Sun tuh nggak ada. Oh, Riot and Sun itu sebenarnya produknya Life Religion. Oh, masih juga ya. Iya. Anak perusahaan mungkin ya. Iya, jadi brand di bawahnya Life Religion itu. Oke, apa nih? Kita kasih kaos atau kita kasih Oh enggak, Pe. apa tuh? Kita kasih Ucapan selamat? ucapan selamat aja. Doa aja. Iya, doa. Jadi yang ulang tahun nanti sama Riot and Sun didoakan. Mudah-mudahan istiqomah. Iya, amin. Apa sih? Kita kasih apa? Kaos. Kaos ya? Kalau yang dari itu boleh nggak? Di mana? Oh, dari Kerja sama kita, Kak Ibi. iya. Dari- Boleh itu ada angin kacang movement Oh ya. dari ya. Boleh Oh, ya? katanya jangan dari Riot and Sun dulu. Jadi Angin Mbak kacang Arin movement. dengan saya itu ada project ya, Yap. kita tuh ya. Aha. Silakan ya sama Mbak Arin ada. Gimana Mbak? Coba dijelasin Mbak. Jadi ini proyek apresiasi kita terhadap salah satu sosok yang ternyata ketika disurvei ya bicara tentang legend lah, bukan legenda ya, legend seniman Jawa Barat itu merujuk kepada dua nama. Satu Kang Ibing, Yes. kedua Darso. Yes. Ya kan, hampir semua orang gitu di era yang baru ya. Iya. Nah,
Sementara kita lihat Kang Ibing ini karyanya belum dapat proteksi lah kalau boleh dibilang. Oke. Nah, orang yang pakai karya dia untuk diupload segala macam itu banyak, tapi keluarganya sama sekali tidak mendapatkan Sedikit pun. Tidak mendapatkan apa-apa. ya ini kan hak intelektual. Ya, betul, Kan? betul. Dan itu tuh sebetulnya ada sifat yang diwariskan. Betul. Nah, pewarisnya ini sama sekali nggak dapat apa-apa. Oh, oke. Jadi yang realnya mah yang officialnya mah di Angin Kacang Movement ini. Ya akhirnya ketika pihak keluarga meminta untuk bantuin lah ya. Nah, kami mah bukan mau bikin event kan sama ya kita coba bantu dari ranah bikin officialnya aja dulu. Oke. Nah, Jadi kita kasih kaos nih. dengan bikin merchandise dulu. Oke, kita kasih apa nih Mbak Rini? Kaos nih. Kasih Atau- salam dari anaknya Kang Ibing. Iya. Memang ya beda kalau udah satu jurusan nih. Saya diserang sendiri nih. Kita mau kasih apa, Pak? Ada kaos. Ada kaosnya? Oke, guys, sudah dengar sendiri ya, ada satu kaos dari Angin Kacang Movement. Itu tuh official merchant-nya Kang Ibing. Resmi ya, Kang Ibing. Kang Ibing. Ya, Mbak Rin ya, seperti biasa jawab pertanyaannya. Pertanyaannya bukan dari kita dong. Silakan Mbak Rin nanya. Oke. Apapun, bebas. Bebas ya? Bebas apapun. Mau presiden Uganda boleh, mau siapa bebas lah, bebas pokoknya. Mau masalah broadcast, masalah apa bebas. Supir angkot Gede Bage. Iya, boleh. Namanya siapa? Wah, gue mau pengen tahu aja. Orang masih hafal nggak ya jalan yang melingkari Saparua? Oh, Jalan apa aja? oke. Itu kan ada 4 ya? Heeh. Empat ini. Oke, Nah. oke. Nah, yang sebelah sini Apa? apa? Yang dekat Kodiklat tuh. Oke. Yang sebelah sini apa? Yang Oke. ada rumah kentang? Iya, Ya betul, kan? betul. Yang sebelah sini apa dan yang di depannya apa? Oke, jadi Ada 4 jalan itu aja. siap. Jadi pertanyaannya adalah masih inget nggak nama jalan di sekeliling Saparua? Enggak. Betul. 4 enggak? Udah belum pernah kesana. Kan bukan saya nggak nanya ke kamu, saya nanya ke audiens sini. Ya. Enggak Pak Bandung. Tadi aja nyasar. Seperti biasa, yang tahu jawabannya kalian jawab di komen dan sertakan nama IG-nya ya. Dan jangan lupa kamu wajib follow semua IG yang ada di description-nya. Barin, thank you udah mau datang ke sini. Sama-sama, terima kasih Iya. kopinya, Mas. Siap, Barin dah. Kopi ini dipanen oleh orang lain. Kopi ini hebat karena kopi ini kopi luar biasa, Mbak. Karena yang bikinnya petani kopi. Iya. Iya. Karena kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Kalau petani padi pasti nanamnya bukan Iya kopi. betul, Iya. kan udah. Pasti petani padi pasti Panjang. Udah stop, udah stop, panjang ini panjang. Udah stop, durasi, udah stop. Barin, thank you banget. you. Ya, Siap. terima kasih. Close. Bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.